Pemirsa, peringatan HUT ke-77 TNI pada 5 Oktober lalu dimeriahkan dengan berbagai atraksi. Ya, salah satunya pemirsa atraksi udara pesawat tempur Supersonic F-16 Fighting Falcon dan helikopter milik TNI AU. Rekan kami Bayu Pradana bersama juru kamera Andri Setiawan, Raga Firdaus dan Romadona akan mengajak Anda mengenal lebih dekat pilot-pilotnya. Kesempatannya luar biasa, saya mendapatkan kesempatan khusus untuk mengenal lebih dekat penjaga udara Indonesia. Dan saya bisa berbicara, ada Mas Yudis di sini, salah satu pilot dari F-16. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mas, sudah berapa lama sih menerbangkan pesawat ini, Mas? Saya sudah menerbangkan semenjak tahun 2008. 2008 ya, sudah 2022. 18 tahun. Wah, luar biasa, 18 tahun. Ada momen spesial nggak saat menerbangkan yang mungkin sulit dilupakan? Kalau momen harusnya memang banyak ya. Jadi kalau saya sih selalu menganggapnya itu setiap penerbangan itu spesial, sehingga saya akan selalu menganggap bahwa setiap penerbangan itu berbeda, sehingga passion saya juga ada. Dan di setiap penerbangan memang kadang kita dapat pengalaman yang baik, kadang ada juga yang kurang baik. Menantang gitu ya? Nah, yang kita ambil adalah dari setiap pengalaman itu kita biasanya selalu mengambil lesson learned, sehingga dalam setiap misi penerbangan itu kita dapat improving terus ke depannya. Lebih baik lagi. Setiap penerbangan adalah penerbangan spesial. Lalu apa yang spesial terkait pesawat F-16 ini? Kalau spesial, saya tidak bilang ini pesawat yang lebih baik dari pesawat satunya, yang lainnya tidak ya. Karena setiap pesawat itu memiliki Kelebihan. keunikan dan juga kelebihan masing-masing. Kalau F-16 memang secara data itu memang termasuk salah satu pesawat tempur yang paling laris, paling banyak. Karena memang dia secara maintenance cenderung low cost, kemudian juga tidak sulit untuk mencari spare, dan juga commonality dan juga kemampuannya untuk di-upgrade ini baik sekali. Sehingga memang laris di mana-mana. Setiap mengendarai F-16 ini persiapannya seperti apa sih, Mas, sebelum akhirnya bisa menerbangkan? Persiapan kita biasanya jadi satu hari sebelumnya kita ada schedule penerbangan, kemudian kita lihat misinya apa, krunya siapa. Biasanya malam sebelumnya kita sudah mulai menyiapkan seperti mission data card atau mission material yang akan kita bawa terbang, baik itu berupa hard copy maupun soft copy-nya. Kemudian kita juga biasanya baca-baca untuk besok penerbangannya, kira-kira apa yang jadi concern atau objektif. Mungkin ada objektif tertentu yang ingin kita capai, sehingga kita juga prepare-nya dari malam. Kemudian kita tentunya makan istirahat yang cukup, ya. Kita nggak boleh begadang lama-lama karena akan mendelay responnya kita pada saat di kokpit. Oke, semuanya tentunya juga harus support orang-orang terdekat. Nah, untuk Mas Yudi sendiri, mungkin untuk keluarga supportnya seperti apa? Sangat suportif, karena semenjak saya awal dulu pun berkeluarga, saya selalu sebelum terbang saya selalu pamit. Selalu pamit karena saya percaya doa mereka di rumah itu yang selama ini membantu saya. Jadi sebenarnya selama ini juga bukan kita yang hebat gitu ya, tapi lebih banyak itu dibantu oleh doa keluarga gitu. Sehingga saya selalu percaya, saya sebelum terbang itu selalu pamit, biasanya sama istri, kadang sama anak. Landing pun saya selalu bilang landing alhamdulillah, seperti itu. Oke, 77 tahun, apa harapannya nih? Tentunya semakin modern TNI, sama kalau di kami ini Angkatan Udara, karena memang Angkatan Udara sangat sensitif dengan teknologi. Teknologi berkembangnya luar biasa cepat gitu ya, sehingga harapan kita juga Angkatan Udara kita ini bisa catch up-nya bisa cepat, dan juga dapat bersaing dengan negara-negara sekitar gitu, sehingga memang akhirnya bisa disegani di kawasan. Amin, kita doakan untuk Indonesia. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih, sehat selalu, Mas. Thank you.
Kekuatan TNI di Indonesia dilengkapi oleh 110 pesawat tempur. Ini membuat Indonesia memiliki pasukan militer pada posisi ke-15 untuk militer terkuat menurut GFP dari total 140 negara. Dan tentunya ini menjadi kado terindah bagi TNI di ulang tahunnya ke-77 dan juga menambahkan semangat bagi pasukan TNI untuk menjaga NKRI. Dirgahayu TNI ke-77. TNI adalah kita. Bersama tim yang bertugas, saya Bayu Pradana, pamit undur diri. Pemirsa, di ulang tahunnya yang ke-77, Tentara Nasional Indonesia terus berbenah di semua lini. Ini menjawab tantangan dan mengantisipasi segala ancaman terhadap NKRI. Sebagai negara maritim, TNI melalui Angkatan Lautnya terus memperkuat armada dan sumber daya manusia. Rekan kami, Fani Maniar, mendapat kesempatan berbincang dengan Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana TNI Yudo Margono di atas kapal Angkatan Laut Yudhistira. Berikut petikannya. Selamat sore Bapak-Bapak, mohon maaf mengganggu sebelumnya Pak Hidayat, Pak Yudo, Pak Kasal, selamat sore. Terima kasih sebelumnya saya sudah diundang untuk ikut naik dalam Kal Yudhistira sore hari ini. TNI Angkatan Laut kita ini dipandang katakanlah sangat terhormat gitu oleh negara luar. Kita masuk dalam 5 besar Angkatan Laut terbaik di dunia. Apa tanggapan Bapak? Ya tentunya kita merasa bangga, ya bangga juga. Tentunya juga membawa konsekuensi logis di dalam kita dikategorikan menjadi 5 besar kekuatan tadi. Mereka memandang kekuatan besar kita ini kan tentunya bukan hanya dari kekuatan dan kemampuan, tapi juga posisi strategis negara kita. Ya, kita menjadi posisi silang yang mana memiliki jalur pelayaran internasional yang sangat padat, dan tentunya ini juga memiliki konsekuensi bahwa kita juga harus mengamankan itu. Nah, jaminan keamanan yang harus kita jaminkan kepada mereka, dan ini tentunya akan membawa dampak yang strategis. Ya. Kita selama ini sudah menjamin keamanan terhadap pelayaran semua kapal-kapal baik nasional internasional, baik di jalur ALKI 123 maupun di Selat Malaka, Selat Singapura maupun jalur-jalur yang Indonesian Pacific-nya mereka. Nah, ini sudah kita jaga. Nah, tentunya mereka yang merasa aman melalui jalur kita, nah ini tentunya akan memperhitungkan bagaimana tentang kekuatan kita, kekuatan angkatan kita, dan juga kedaulatan kita secara keseluruhan, untuk menjaga ya Pak, kedaulatan, juga untuk menjaga lintas dari kapal-kapal asing tersebut yang melintasi di wilayah Indonesia. Apa strategi untuk membangun SDM TNI khususnya Angkatan Laut yang semakin lama, semakin ke depan ini semakin baik, Pak? Ya, jadi waktu saya diangkat jadi Kasal, saya membuat 9 prioritas, yang mana dalam prioritas itu yang nomor 1 adalah SDM. Karena saya lihat bahwa Angkatan Laut ini tidak lepas dari teknologi. Tentunya dari teknologi yang ada, ini harus diawaki oleh personel-personel yang profesional, personel-personel yang tangguh, personel-personel yang loyal, personel-personel yang tentunya bisa melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik untuk mengawaki alutsista kita. Kita mempunyai alutsista sistem senjata armada terpadu, ya, baik KRI, pesawat udara, marinir, pangkalan. Nah, ini tentunya dibutuhkan dari sejak awal melaksanakan pendidikan, kemudian mereka berjenjang dalam pendidikan ini, sampai mereka nantinya menjadi pemimpin. Demikian juga di dalam keluarga, ya, kita juga harus menerapkan harmonisasi antara penindasan dengan keluarga. Tidak mungkin keluarga tidak harmonis bisa melaksanakan tugas yang Angkatan Laut dengan baik. Jadi tentunya perlu peran kita semuanya, peran para atasan, peran Jalasenastri ya dalam membina keluarga, ya, khususnya istri-istri para prajurit. Angkatan Laut seperti itu ya Pak? Semua Angkatan Laut harus solid. Ya, solid artinya harus tegak lurus loyal ke atas. Apa yang dengan pemimpin harus semuanya solid ke atas. Jadi jangan sampai ada dijabarkan lagi. Yang pernah pemimpin A, ya harus A sampai bawah. Nah, ini soliditas ini sangat penting di Angkatan Laut. Karena kita mengemban tadi SSAT tadi dari KRI, pesawat udara, marinir ini tanpa soliditas yang tinggi, sulit dalam satu kesatuan melaksanakan tugas Angkatan Laut dari 4
komponen tadi. Nah, bicara alutsista, Pak Yudo, saya sih lagi berada di salah satu alutsista ya, alutsista kita, Kal Yudhistira. Tapi mungkin akan lebih enak Pak kalau misalnya kita akan bahas lebih dalam di tempat lain ya Bapak ya. Ya, boleh. Pak Kasal bisa nyetir? Bisa. Jadi semua pelaut, para pelaut harus bisa. Karena waktu di Taruna kita diajari untuk mengemudi kapal. Jadi mengemudi kapal ini tidak lain dengan mengemudi mobil. Jadi kalau mengemudi kapal ini harus mempertahankan di haluan itu, haluan kompasnya itu. Kalau satu itu sekarang kan 184. Nah ini harus dipertahankan. Kalau dia lari ke kanan harus ditahan di kiri supaya ke kanan. Alutsista kita siap ya Pak ya? Ya siap lah. Ada berapa Pak sekarang mungkin? Kita sekarang ada 164. Apalagi di dalam mendukung doktrin operasi gabungan TNI, dan tentunya kapal ini digunakannya bermacam-macam, ada kapal angkut pasukan dan rampur. Kemudian ada kapal PCM yang akan mendukung bahan bakar ketika pelayaran jauh yang di situ tidak ada bahan bakarnya. Kemudian ada kapal rusak, nanti ada kapal tundanya yang akan menunda, baik tunda samudera maupun tunda di laut dalaman. Angkatan Laut ini memiliki pusat penerbangan Angkatan Laut yang fungsinya untuk melaksanakan patroli udara maritim, sehingga mereka dilengkapi dengan alat yang digunakan untuk deteksi dari udara, deteksi sasaran dari udara. Tantangan terbesar ke depannya Bapak? Ya, tentunya dengan wilayah negara kita seperti sekarang ini ya, sebagai poros maritim dunia, tentunya ini tidak akan semakin ringan, ya, pasti akan semakin berat. Menjaga kedaulatan, kemudian menjaga NRI dan juga melindungi segenap bangsa Indonesia. Nah, tentunya kita perlu soliditas TNI, Polri dan seluruh masyarakat, tentunya didukung oleh seluruh masyarakat. Ada harapan tersendiri nggak sih Pak sebagai seorang Laksamana TNI Yudo Margono akan kedaulatan, kemajuan TNI khususnya Matra Angkatan Laut? Ya, tentunya saya ditunjuk menjadi Kepala Staf Angkatan Laut dari awal. Saya sudah bermimpi untuk membesarkan Angkatan Laut. Ya, membesarkan ya organisasinya, ya alutsistanya, ya membesarkan, memprofesionaliskan SDM-nya. Dan itu semuanya ya kita wujudkan dari sekarang, ya, sehingga ke depan Angkatan Laut harus besar dengan tantangan yang tadi saya sampaikan tadi, dengan tantangan yang tentunya semakin berat ke depan. Nah, Angkatan Laut juga harus semakin eksis, semakin profesional, juga semakin besar. Ini kan sudah kita bangun sekarang ini seperti satuan pendidikan, menambah personil untuk menempatkan personil di seluruh wilayah di jajaran tadi, karena ada pos-pos Angkatan Laut. Jadi kalau Angkatan Laut harus jaya di lautan, harus di laut harus kita jaya, di laut harus kita menang. Jala Seva, Jaya Mahe. Pemirsa, 6 desainer tanah air kembali mengharumkan nama Indonesia di ajang New York Fashion Week 2023. Selengkapnya sesaat lagi pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di ICA.